إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan ayat 19 dan 20 insyaallah. Dari surah Ibrahim. Thumma larwah walidina walidikum umatina umatikum wa muallimina wa muallimikum wa muallifil kutubi alladhi qara'na wastafadna minhu alayna anallahu yafirlahum warhamhum wa ya'ali darajatihim fil jannah wa fa'ana bi asrarihim anwarihim ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyyah wa kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Setelah di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala bagaimana memperumpamakan amalnya orang-orang yang kafir bagaikan debu yang tertiup angin. Amal-amal mereka sia-sia nanti di akhirat. Ya. Itu amal kebaikan. Apalagi kalau mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah kamu saksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dengan hak. Artinya dengan hak, maksudnya bukan dengan main-main, bukan dengan kebatilan. Seperti doanya orang-orang yang ulul albab, ma khalaqta hadza batila. Sungguhnya engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Semuanya ada perhitungannya, semuanya sesuai dengan hikmahnya, semuanya ada hisabnya nanti. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan langit-langit dan bumi ini melainkan dengan kebenaran. Arti dengan sesuatu yang hak, yang benar, yang sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan hikmahnya, dan sesuai dengan realitasnya seperti itu.
Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki bisa saja Allah menghilangkan kalian, artinya membinasakan kalian dan mengganti dengan makhluk yang baru, generasi yang baru, umat yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu sama sekali tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aziz di sini yang diartikan mulia, Ini azza alaihi, azizun alaihi ma anittum, itu arti berat, ya kan? Laqad ja'akum. Jadi azza alaihi kalau ada diikuti dengan kalimat ala atau ada berkaitan dengan kalimat ala, itu bermakna berat, syaqqa alaih, ya. Azizun alaihi ma anittum, seperti dalam akhir surat Taubah yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu seperti apa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari bangsa manusia. Azizun alaihi, ada kata alaihi, azizun alaihi ma'anittum, berat baginya apa yang kalian derita, ya, apa yang membebani kalian, itu Rasulullah SAW merasa berat. Harisun alaikum, sangat berminat untuk menyelamatkan kalian, bil mu'minina raufur rahim. Ya, jadi wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, wa ma dzalika bi'aziz 'ala Allah, begitu ya. Yang demikian itu tidak sulit, tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang padan dengan ini seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, ya, yang sudah kita baca. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Al-Ahqaf ayat 33, ya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa lam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah tidak merasa payah menciptakan itu semua. Begitu dahsyatnya, begitu besarnya, begitu rumitnya, ya, begitu telitinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sampai saat ini manusia tidak mengetahui sampai mana luasnya, ya. Walam ya'ya bi khalqinna biqadirin ala yuhyiyal mauta. Allah mampu untuk menghidupkan manusia kembali. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, bahkan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau yang sejalan dengan ayat ini juga, ya, dalam surah Yasin, ya, akhir dalam surah Yasin ayat 83, ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia memperhatikan bahwasanya kami telah menciptakan dia dari nutfah, ya, dari setitik air mani. Maka tiba-tiba dia kemudian menjadi penentang yang nyata. Fa idza huwa khasimun mubin. Dulunya lemah, ya, bahkan dari setitik air yang hina. Ketika sudah lahir, besar, kuat, kaya, memiliki kekuasaan, dia menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia bahkan memberikan perumpamaan kepada kami. Di saat yang sama dia melupakan penciptaannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kemudian dia mengatakan, siapa yang menciptakan tulang belulang ini kalau dia sudah hancur lebur, ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah ya Rasulullah, yang akan menghidupkannya tulang belulang yang sudah hancur, yang sudah remuk, sudah menjadi debu seperti itu, adalah zat yang telah menciptakannya terlebih dahulu, yang telah menciptakannya dahulu. Artinya yang telah menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia mengetahui, ya, dengan setiap
makhluk, ya. Dia Maha mengetahui dengan setiap makhluk. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran, yang telah menjadikan buat kalian dari pohon yang hijau bisa keluar api. Fa idza antum minhu tuqidun, tahu-tahu kalian bisa menyalakan api dari pohon tersebut. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini yang begitu dahsyat, biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, itu mampu menciptakan yang seperti mereka? Bala, tentu saja bisa. Wa huwal khallaqul alim, dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sungguhnya kehendak Allah, kalau menghendaki sesuatu, Allah akan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci yang di dalam genggamannya lah segala kerajaan, segala sesuatu, ya, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya, kemudian kalimat iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah bisa saja membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru, artinya dengan generasi yang baru. Kalau kalian tidak mentaati perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, bahkan menentangnya, Allah akan ganti dengan makhluk yang baru. Ya, sama juga sejalan ini dengan firman Allah dalam surah Muhammad yang sering kita baca. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling, ya, niscaya Allah akan ganti, ya, dengan kaum yang selain kalian. Thumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak seperti kalian, yang sama sekali tidak menjalankan peran kalian sebagai seorang mukmin, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, ya, maka Allah ganti peran kalian dengan kaum yang lain. Ini seperti yang kita pernah, ya, baca dalam riwayat bagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya siapa kaum tersebut, ya Rasulullah, ya, Rasulullah menepuk ke punggung Salman Al-Farisi. Rasulullah mengatakan qaumu hadzal rajul, kaumnya orang ini. Wa in kana ad-dinu fit thuraya lanalahu qaumu hadzal rajul. Andai kata agama itu berada di bintang kejora, pasti dicapai oleh kaumnya orang ini. Ya, bangsa Persia, orang Iran sekarang, ya. Itu ini di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara isyarat dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 54 juga sama. Ini kalau baca dibaca Al-Maidah dari 51 sampai 57, ini berkaitan sekali dengan situasi yang sekarang ini. Bagaimana Allah larang kita itu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai sandaran, sebagai teman dekat, seperti itu. Nah, di ayat 54-nya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan seperti ayat ini, iyyasha yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid, tapi dalam bentuk lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Artinya, ya, agama ditinggalkan, agama hanya tinggal casingnya, ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, sampai Allah sifati yuhibbuhum wa yuhibbunah, kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, bersikap rendah hati terhadap kaum mukminin, tapi izzatin al kafirin, bersifat
teguh terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang di jalan Allah dan sama sekali tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Ya. Jadi ini juga sama seperti itu riwayatnya seperti yang tadi, walaupun ada juga yang mengatakan ini ada kaumnya Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman, maksudnya seperti itu. Ya bisa saja, yang penting kita lihat realitasnya. Ya. Barang siapa yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi, itulah orang yang dimaksud. Ya. Itulah kaum yang dimaksud. Sekarang kita lihat kaum yang benar-benar mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupan, baik bukan saja kehidupan pribadinya, kehidupan maksudnya dalam hal ritualnya, ya. Kalau dalam hal ritual hampir banyak lah, ya. Tapi dalam segala hal, karena Islam ini mengajarkan kita bukan hanya masalah ritual saja, tapi juga dalam segala hal, dalam hal sosialnya, ekonominya, ya, pertahanannya, pemerintahannya dan sebagainya itu. Jadi dan juga dalam hal bagaimana menjaga alam ini seperti itu. Nah ini kira-kira ya nadhir atau nadhair atau padanan-padanan dari ayat yang kita baca, ayat 19 dan 20 dari surah Ibrahim. Sekarang kita baca tafsirnya. Ini pendek penjelasannya sini ya. Jadi kita kaitkan tadi dengan ayat-ayat Quran yang lain supaya kita juga dapat penjelasan langsung dari Al-Qur'annya itu sendiri. Sekarang at-tafsir. Al-khalqu ala asasil haqq. Penciptaan adalah berdasarkan al-haq, kebenaran. Ba'dama bahathna 'anil batil wa annahu karramadil mutanathir idza ishtaddat bihi ar-rih nabhathu fi hadhihi al-ayah 'anil haqqi wa istiqrarih. Setelah kita membahas tentang kebatilan dan bahwasanya kebatilan itu bagaikan abu yang berterbangan kalau tertiup angin. Nabhathu fi hadhil ayah 'anil haqqi istiqrarih. Kita membahas pada ayat ini tentang kebenaran, yang lawan dari kebatilan tadi, wastiqrarihi dan ketetapannya kebenaran itu. Yaqulullahu ta'ala mukhatiban an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'tibarihi al-uswah likulli du'atil haqq. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ini sebagai, karena Rasulullah adalah sebagai uswah, sebagai teladan bagi setiap penyeru kebenaran. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah engkau saksikan, dan juga ini khitabnya kepada kita, tidakkah kita semuanya menyaksikan, annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq, bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dengan al-haq, dengan kebenaran. Ya, al-haq di sini bahasa kita sulit kosakata bahasa Indonesia kurang ya. Di sini al-haq ya adalah sesuatu yang mutabiqun, mutabaqah wa tansiq. Ya. Al-haq biasa kita artikan benar, seperti itu, kebenaran ya. Kama yaqulu ar-Raghib fi mufradatihi, sebagaimana Ar-Raghib al-Asfahani menjelaskan dalam kitab mufradatnya, al-haq itu artinya al-mutabaqatu wa tansiq. Jadi kesesuaian dan keserasian ya dengan kenyataan, itu al-haq ya. Ada sesuatu yang real, yang sesuai dengan kenyataan, dan juga tansik dengan serasi dengan kenyataan seperti itu. Ya, kalau makanya sering
sering Allah Subhanahu wa taala mengecam para penyembah berhala, ya, yang mereka berargumen bahwasanya mereka melakukan ini adalah karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Ya. Allah katakan iyattabi'una illa dhann. Ya. Yang mereka ikuti hanya prasangka. Al-dhann itu artinya sesuatu prasangka yang enggak pasti. Kalau hak itu sudah pasti sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan hujjahnya, itu ya al-haq. Walahu isti'malatun ukhra. Nah, kata hak ini ya, memiliki penggunaan yang lain. Nanti kita akan bahas di dalam ulumul Quran ada namanya al-wujuh wan nadhair, ya, al-wujuh wan nadhair. Karena satu kata itu ya, dalam bahasa Arab, terutama di dalam Al-Quran itu penggunaannya ya, bermacam-macam. Seperti kata fitnah, ya, kata ummah, itu kan dalam penggunaannya memiliki arti yang bermacam-macam. Nanti insya Allah saya akan ringkaskan nanti. Al-wujuh wan nadhair. Nah, di sini contohnya kata al-haq memiliki penggunaan yang lain, ya, dalam misalnya fataratan yusta'malu al-haqqu fil 'amali as-sadir wafqan lil hikmati wan nizam. Terkadang ya, kata hak ini digunakan dalam perbuatan yang timbul dari sesuatu yang sesuai dengan hikmah dan keteraturan. Jadi perbuatan yang sesuai dengan hikmah dan nizam dan aturan, sebagaimana dalam firman Allah, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah yang telah menjadikan matahari sebagai dhiya, sebagai sumber cahaya, wal qamara nura, dan al-qamar sebagai nur, ya, yang bersinar, ya. Ma khalaqallah, ini panjang ayatnya. Ma khalaqallah, ini akhir dari ayatnya, ya, tentang bagaimana Allah ciptakan itu langit dan bumi, ya. Allah ciptakan bagaimana fungsikan matahari sebagai sumber cahayanya dan bulan sebagai planet yang bersinar seperti itu. Allah katakan itu semuanya Allah jadikan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak ciptakan yang demikian itu, ya, kecuali dengan bil haqq, ya, dengan benar, maksudnya itu waqfan lil hikmati wan nizam. Itu sejalan dengan hikmah Allah dan juga sesuai dengan keteraturan. Jadi semuanya Allah ciptakan itu bukan main-main, asal-asalan, ada tujuannya, ada hikmahnya, dan juga ya, memiliki perhitungan, ya, yang teratur, nizam, ya, seperti itu. Nah, itu makna al-haq di sini, penggunaannya dalam dalam siyaqul ayat dalam surah Yunus ayat 5 ini. Wa taratun yutlaqu 'ala asy-syakhs alladhi qama bihadzal 'amal al-muhkam. Terkadang juga kata hak, ya, disematkan kepada orang yang atau kepada zat yang atau yang menciptakan, gitu, ya, yang melakukan perbuatan yang begitu muhkam, yang begitu teratur ini, ya. Jadi disifatkan kepada si pembuat, si pencipta karya yang begitu teratur ini, ya, sebagaimana ini disematkan kepada Allah Azza wa Jalla, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Maka itulah adalah Allah Tuhan kalian yang hak. Ya, al-haq ini artinya yang bagaimana melakukan, ya, segala sesuatunya itu yang penuh keteraturan, penuh ketelitian, penuh kerapian, seperti itu, ya. Al-muhkam, ya, alladzi qama bihadzal 'amal al-muhkam, ya, seperti itu.
wa taratan ukhra yutlaqu 'ala al-i'tiqad alladhi yutabiqu al-waqi'. Kata hak juga terkadang disematkan kepada keyakinan yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan argumen, yang sesuai dengan realitas. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqq. Ya, lalu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman pada apa yang mereka perselisihkan padanya minal haq, ya, daripada sesuatu yang hak, ya, yang alladzi yutabiqu lil waqi', yang sesuai dengan kenyataannya. Allah berikan hidayah kepada orang yang beriman, ya, mana itu yang sesuai dengan yang realitasnya, itu sesuai dengan kebenaran. Jadi ya, minal haq di sini ayatnya minal ladzi yutabiqu lil waqi', seperti itu. Wa marratan yuqalu lil qawli wal 'amali alladhi yatahaqqaqu fil waqtil munasib, kama fi qawlihi ta'ala haqqal qawlu minni la amla anna jahannama, ya, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, kan begitu. Wa marratan yuqalu, terkadang kata al-haq ini dikatakan lil qawli wal amali alladhi yatahaqqaqu fil waqtil munasib, bagi suatu ucapan atau perbuatan yang akan terbukti di waktu yang sesuai nantinya. Haqqal qawlu, akan menjadi kenyataan. Jadi haqqal qawlu di sini, ya, kalau kita kan berarti kalau hak biasanya diartikan kebenaran aja, ya, jadi kurang pas gitu ya. Tapi yang ini disesuaikan artinya yang lebih dalamnya gitu. Jadi haqqal qaulu, perkataan menjadi yatahaqqaq, artinya terbukti. Haqqal qaulu minni, ya, menjadi terbuktilah, ya, ketetapan dariku la amla anna jahannam, pasti kami akan penuhi neraka jahanam, ya, seperti itu. Wa ala ayyati hal, ini tuh ya, itu contoh-contoh al-wujuh, ya, arti satu kata memiliki makna, ya, yang mutaradif, tapi penggunaannya berbeda-beda, seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya kita sebut sinonim gitu. Biasanya nggak banyak, misalnya satu kata bisa dua makna begitu, ya. Seperti tahu. Tahu bisa berarti makanan, ya, tahu yang dari kedelai itu, atau tahu artinya mengerti, kan gitu. Ya kan? Jadi satu kata memiliki dua makna. Ya. Seperti itu. Nah, dan kalau bahasa Arab banyak, terutama nanti dalam Al-Quran. Ini namanya, ya, bab dalam ulumul Quran al-wujuh wan nadhair. Nanti kita buat ringkasannya. Lakinnal ayat allati nahnu bisadriha tushiru ila al-ma'na al-awwal. Akan tetapi ayat yang kita sedang bahas di sini itu mengisyaratkan kepada makna yang pertama, ya, al-mutaqabaqatu wat tansiq, ya. Huwa insya'ul alam, huwa insya'u alamil khalqi, yaitu diciptakannya alam makhluk ini, ya. Huwa insya'ul alamil khalqi, yaitu tentang penciptaan alam dunia ini, alam makhluk, ya. Haitsu tuwaddihu, di mana Allah menjelaskan annal gharada min khalqis sama'i wal ard, bahwasanya tujuan dari penciptaan langit dan bumi ini huwal hikmatu wan nizamu wal hisab, ya. Jadi dari penciptaan langit dan bumi ini, ya, bukan diciptakan dengan asal-asalan, ya, tapi di sana ada tujuannya, ada hikmahnya, ya, wan nizam, dan juga, ya, melalui suatu keteraturan, wal hisab, dan juga dengan perhitungan. Itu. Makanya ini para ilmuwan ketika meneliti detail dari setiap
alam ini yang dia lihat di sekitarnya, baik itu tentang bagaimana fenomena hujan, tumbuh-tumbuhan, kemudian bahkan sampai kelopak bunga dari setiap tumbuhan itu memiliki pola-pola tertentu yang semuanya terukur, terhitung, ya. Semuanya bisa terhitung seperti itu. Jadi bukan acak gitu, tapi ada polanya, ya. Polanya apakah jumlahnya, dari segi jumlahnya, susunannya seperti itu, ya. Ada pola perhitungannya seperti itu. Nah ini sampai Einstein bilang sungguhnya Tuhan ini tidak, ketika menciptakan ini bukan sedang main dadu gitu. Arti untung-untungan seperti itu. Semuanya berdasarkan perhitungan. Oleh karena itu dia bisa memperkirakan sesuatu walaupun dia berada di kamar di dalam, dia menghitung dengan rumus-rumus matematik, ya. Sesuatu fenomena alam ini dia melalui perhitungan itu. Karena dia tahu polanya, ini akan begini seperti itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an. Ya, annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Artinya bil haqq di sini dengan penuh hikmah, keteraturan, ya, dan juga perhitungan. Fallahu ta'ala la ilaysa muhtajan fi khalqiha. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, wala naqisan likai yusaddu atau yasuddu naqsahu biha, atau Allah ini kurang, ya, lalu Allah ciptakan itu untuk menutupi kekurangannya itu. Bal huwal ghaniyyu ala kulli syai', bahkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas segala sesuatu. Wa hadzal 'alamul wasi'u dara linumuil makhluqati wa takamuliha, dan alam yang luas ini semuanya beredar, berproses demi kemajuan pertumbuhan makhluk-makhluk dan kesempurnaannya. Terus berkembang, ya, seperti itu. Semuanya Allah sudah siapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan nggak butuh kalau manusianya, ya, tidak mau mengikuti aturan Allah. Thumma yudhifu inna ad-dalila fi 'adamil hajati ilaikum wala ila imanikum. Kemudian Allah menambahkan, sungguhnya argumen akan ketidakbutuhannya kepada kalian, wala ila imanikum, dan juga kepada keimanan kalian. Allah katakan, iyyasha yudhibkum wa ya'ti biqalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja, ya, membinasakan kalian dan mendatangkan dengan makhluk yang baru. Arti makhluk yang arti generasi yang baru yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perannya sebagai khalifah dengan sebenarnya. Wa hadzal 'amalu laysa sa'ban 'indallah. Pekerjaan ini bukanlah suatu hal yang sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal itu tidak berat bagi Allah, tidak sulit bagi Allah. Wasyahidu 'ala hadzal qauli fi surat An-Nisa, yang menjadi bukti atas pernyataan ini dalam surat An-Nisa juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in takfuru, An-Nisa ayat 131 sampai 133. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Iyyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. In takfuru, jika kalian kafir, kalian ingkar, kalian enggak mau mengikuti aturan Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka ketahuilah sungguhnya milik Allah lah segala apa yang ada di bumi, di langit-langit dan apa yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah maha kaya. Allah enggak butuh kepada kalian, ya. Hamidan, maha terpuji. Sekalipun kalian menentang Allah, Allah tidak rugi, tidak menjadi hina, ya. Allah, karena Allah maha terpuji.
Iyasha yudhibkum ayuhan nas. Ini sama ya. Jadi iyasha yudhibkum ya'ti bi khalqin jadid. Iyasha yudhibkum ayuhan nas di ayat ini. Jika Allah menghendaki bisa saja Allah membinasakan kalian wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah menjadikan dengan manusia yang lain, menggantikan dengan manusia yang lain yang lebih bisa berperan sebagai khalifah. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan Allah atas segala sesuatu yang demikian itu maha kuasa. Wa hadha tafsiru bi khususil ayati alahu manqulun an Ibnu Abbas. Penafsiran ini dengan dengan kekhususian ayat di atas itu dinukil dari Ibnu Abbas. Wa hunaka ihtimalun akhar, di sana ada kemungkinan lain, wa huwa annal jumlah ta'ala, bahwasanya kalimat di atas tusyiru ila mas'alatil ma'ad, itu mengisyaratkan kepada masalah dikembalikan nanti di hari kebangkitan. Wa annallaha qadiran ala yufniya jami'an nas, bahwasanya Allah mampu untuk membinasakan semua manusia. Wa ya'ti bi khalqin akhar, ya, dan juga mendatangkan dengan makhluk yang lain, artinya generasi yang lain. Fahal tusyakkuna fi mas'alatil ma'ad, apakah kalian ragu masalah hari kebangkitan nanti? Wa ba'atsakum min jadid, dan kebangkitan kalian semula, kebangkitan yang baru. Seperti yang tadi ayat yang kita bacakan, ya, baca dari surah Yasin, seperti itu, ada kaitannya dengan itu. Itu ya artinya itu makna yang lebih jauhnya, ya. Dan makna yang Ibnu Abbas di sini, ya, artinya makna yang di dunia ini. Bisa saja Allah gantikan peran satu umat, satu kaum dengan umat yang lain, ya, seperti itu. Dan lebih jauhnya lagi, yaitu nanti di akhirat, ketika kalau kalian meragukan hari kebangkitan, Allah bisa, ya. Kalau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan alam semesta yang begitu rumit ini, menciptakan kalian yang tidak ada contoh sebelumnya, ya, badi'us samawati wal ard, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, badi', ya. Atau fatirus samawati wal ard, Allah ciptakan langit-langit dan bumi dengan proses pembelahan seperti itu, ya. Ini semuanya Allah mampu, ya, ciptakan kalian seperti itu, apalagi menghidupkan kalian kembali, ya. Jadi ayat ini sama sekali tidak bertentangan atau hanya fokus dalam masalah di dunia, ya, tapi ini juga berkelanjutan tentang apa yang Allah firmankan tentang hari kebangkitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini dikatakan iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Konteks daripada iyasa ini kan semua fi'il mudhari'. Apa kaitannya konteks ayat-ayat sebelum? Apakah dengan konteks kekafiran ayat sebelumnya? Allah bisa saja dengan kekafiran dia akan menggantikan dengan ayat yang lain, menggantikan kepada umat yang lebih baik dari yang kafir tersebut, orang umat kafir tersebut. Kesatu. Kedua, Ustadz, kalau andai kata penciptaan ini bilhaq dengan prestisi, dengan hikmah wan nizam wal hisab, apa definisinya? Idza aradallahu bihi syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, di situ apabila Allah menginginkan sesuatu maka dia akan mengatakan kun fayakun, bila hisab wala nizam wal hikam. Terima kasih, Ustaz. Ya, pertanyaan bagus, ya. Jadi yang pertama, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang kafir kan sebelumnya, ya, seperti itu. Memang kan Allah ciptakan manusia ini di dunia ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya manusia ini akan berperan sebagai khalifah, gitu kan. Khalifah itu, seorang khalifah kan dia pasti memiliki wewenang, ya, memiliki iradah, dan juga hurriyatul iradah, kebebasan untuk berkehendak, wa hurriyatul ikhtiyar, dan
kebebasan untuk memilih, kan seperti itu. Tapi karena manusia juga adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga taklif, berikan juga tanggung jawab kepadanya. Setiap amal dari bangsa manusia ini, dan juga bukan saja bangsa manusia, kalau dalam masalah taklif ini, bangsa jin juga seperti itu, ada tugasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tapi karena kalau berbicara tentang bumi ini, khalifah fil ardi yaitu manusia, ya, karena kalau jin itu ya dia bukan makhluk yang berfisik, ya, berfisik bukan. Tapi dalam masalah tanggung jawab, pengabdian, dua makhluk ini ya itu mendapatkan tugas kewajiban untuk mengabdi kepada Allah. Ya, artinya di sana ada tanggung jawab, di sana ada peran, ada tanggung jawab, dan akan setiap perbuatan pilihan yang dipilih, ya, kedua makhluk ini memiliki hurriyatul iradah wal ikhtiyar, ya. Tapi setiap pilihan yang dipilih, setiap perbuatan yang dikerjakan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam hal ini Allah mengingatkan sebenarnya, ya, karena kebebasan manusia tersebut bisa saja dia melakukan kerusakan, ya, merasa angkuh, merasa kuat, merasa hebat. Nah, ayat ini mengingatkan orang-orang yang kafir itu. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha yudhibkum. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja membinasakan kalian. Jadi supaya ini makhluk yang Allah ciptakan ini, yang memiliki peran yang begitu besar sebagai khalifah di muka bumi ini, sadar gitu, ya, jangan menyombongkan diri, karena yang menciptakan alam semesta ini dengan hikmahnya, dengan penuh keteraturannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mampu membinasakan kalian dan menjadikan generasi yang lain atau kaum yang lain menjadi menggantikan kalian, ya, seperti itu. Atau juga mengingatkan bahwasanya jika kalian mati, nanti kalian akan dihisab, akan dibangkitkan lagi, seperti itu. Hal itu tidak mudah. Yang kaitan yang pertama dengan orang-orang kafir, ya. Yang kedua, bagaimana dengan Allah ciptakan bil haq tadi, yang mengandung pengertian bahwasanya Allah ciptakan ini dengan keteraturan, dengan perhitungan, dan dengan penuh hikmah. Apa kaitannya? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah, ya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, maka Allah mengatakan jadilah suatu tersebut, fayakun, maka suatu itu akan terjadi. Perhatikan di sini dalam segi kata-katanya. Kalau Allah menghendaki suatu, ini alam iradah, ya, kehendak Allah. Allah bisa saja menghendaki suatu, ya. Kalau Allah menghendaki suatu, maka Allah mengatakan jadilah suatu tersebut, ya. Fayakun, ya, bukan nggak bilang, Allah bilang langsung pakai fi'il madhi, fakana. Enggak, tapi fayakun pakai fi'il mudhari. Ini menunjukkan, ya, apa yang Allah ciptakan di alam ini itu, ya, melalui proses. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu ini langsung jelek jadi begitu. Allah kuasa. Tapi kalau sesuatu itu misalnya Allah ciptakan pohonan, ya, atau tumbuh besar ada buahnya gitu. Ya, kalau di surga mungkin nanti itu nggak akan nggak seperti aturan di dunia gitu, ya. Kalau di dunia nggak, Allah ciptakan segala sesuatunya dengan perhitungan, dengan penuh hikmah, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa pelajari, supaya manusia ini belajar. Karena manusia dituntut untuk di dunia ini mempelajari apa yang ada di sekelilingnya. Kalau Allah ciptakan semuanya jelek-jelek, semuanya ada, nggak bisa dipelajari, nggak bisa dihitung, nggak tahu itu bagaimana proses pertumbuhannya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di alam ini, alam dunia ini, dengan proses-proses yang sehingga manusia itu bisa mempelajari. Oh, kenapa bisa begini, ada proses, kenapa sebenarnya ada sebab akibat seperti itu. Oh, kenapa bisa berbuah seperti itu. Ya, hingga ini
makin dipelajari makin terlihat bagaimana hikmah yang Allah Subhanahu wa taala atur di alam ini. Oleh karena itu kalimatnya kun bukan fakana, kun fayakun pakai fi'il mudhari. Ya, seperti itu. Jadi semua yang Allah ciptakan ini ya dengan penuh perhitungan, tapi terkadang kan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan mukjizat-mukjizatnya bagaimana ya, sesuatu bisa terjadi tanpa di luar aturan yang universal. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ini dengan aturan yang universal. Tapi kalau Allah mengkehendaki itu terjadi dalam waktu singkat bisa saja. Seperti misalnya Nabi mukjizat secara universal, orang yang sudah menopause, sudah akim ya, sudah mandul, nggak bisa punya anak. Tapi kalau Allah menghendaki ya bisa saja itu di luar aturan yang universal tadi. Ya, dia bisa punya anak seperti Nabi Allah Ibrahim yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, ya punya anak lagi ya. Atau proses yang penciptaan umum kan harus ada laki dan perempuan sehingga melahirkan anak. Nabi Allah Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Allah Isa ya, tanpa ada perkawinan antara pertemuan antara sel telur dan sperma seperti itu. Kan ini artinya ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala secara umumnya di alam ini menaruh aturan-aturan semuanya. Tapi kalau Allah menghendaki bisa saja itu Allah rubah aturan itu. Sesuai dengan firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja menghapus ketentuan Allah yang umum tadi ya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu jadinya ya. Jadi kenapa hikmahnya apa maksudnya dari kun fayakun bukan berarti ya jadi secara begitu langsung. Nah, ya ayat al-haq ini apakah dengan adanya penemuan al-hikmah wa nidham wal hisab di definisi hak ini, apakah dengan setelah para ilmuwan mengetahui alam ini prosesnya begitu rumit dan begitu prestisi dengan hitung-hitungan. Karena apa? Karena para mufasir yang terdahulu tidak pernah menjabarkan idza aradallahu bihi syai'an yakun fayakun. Nah itu dia mengatakan kalau andai kata ini mufasir yang dulu yang sekarang ada kemungkinan dengan itu. Mufasir yang dulu tidak pernah menjabarkan setiap keinginan Allah dia akan mengatakan jadi maka jadi tanpa ada embel-embel fi'il mudhari. Ini yang saya kritik. Terima kasih. Ya. Kan Ibnu Abbas pernah bilang ya. Ibnu Abbas dan juga sebenarnya Rasulullah SAW juga sudah mengatakan. Rasulullah pesankan di Hajjatul Wada. Ya. Kan fal yuballigh Rasulullah mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat Al-Qur'an maksudnya, walaupun satu ayat. Rubba muballighin au amin sami, nanti boleh jadi orang yang disampaikan itu sekalian kan menyampaikan kepada orang lain. Nah orang lain itu bisa saja bisa lebih paham tentang ayat yang disampaikan itu daripada yang dengar langsung dari aku. Kenapa bisa begitu? Kan ada orang sekarang suka minum, oh jangan kita pahami Al-Quran udah sesuai dengan pemahaman umat terdahulu. Ngikutin aja dah pemahaman salaf. Al-Quran jangan dibatasi dengan otak-otak manusia tertentu. Al-Quran ini ilmu Allah luas. Manusia yang terdahulu memahaminya sebagian sesuai dengan apa yang ada yang terjadi pada masanya seperti itu. Terutama dalam hal ayat-ayat yang kauniyah seperti itu. Mereka ya sesuai dengan pemahaman mereka seperti itu, kecuali dalam hal misal tentang sholat, tentang itu kan langsung dipraktekkan oleh Nabi seperti itu. Tapi dalam ada hal-hal yang tersembunyi, mereka dulu nggak tahu karena mereka nggak mengetahui yang gaib, mereka nggak semua mengetahui ilmu Allah, ya seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah katakan rubba muballighin au amin sami,
bisa jadi nanti orang yang disampaikan tadi ya lebih paham nanti dengan ayat itu daripada yang mendengarkan langsung. Mendengarkan langsung hanya dipahami secara sederhana. Seperti contohnya kita katakan min alaq ya, khalaqal insana min alaq, dari alaq. Alaq dulu dipahami diterjemahkan, bahkan bagian terjemah sekarang masih diartikan sebagai segumpal darah seperti itu. Ya. Seperti apa itu alaq sebenarnya? Justru sekaranglah ya, orang-orang yang sekaranglah memahami makna dari alaq itu ya, dengan real sesuai kenyataan. Karena sekarang orang bisa melihat bagaimana dengan alat yang canggih sekarang proses yaitu penciptaan manusia, mulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur terjadi ya, yang disebut zigot, itu menempel di dinding rahim seperti alaqah, itu seperti lintah. Inilah yang sebut Allah kaitkan dengan alaq, karena dia menempel di dinding rahim dan mengisap ya, bahan-bahan makanan yang ada di rahim yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan. Dulu kan nggak dipahami seperti ini. Bukan berarti kita merendahkan para ulama terdahulu. Memang kita ini menunjukkan adalah bagaimana ilmu Allah itu begitu luas. Allah mengetahui yang dulu ya, sebelum zaman Nabi, yang masa Nabi, yang sudah masa Nabi, yang masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena ilmu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah ini. Jadi kalau kita batasi, kita pahami ini sesuai saja dengan pemahaman yang ulama terdahulu. Iya, ada yang sesuai, ada yang enggak. Karena kalau kita batasi seperti itu, berarti kita batasi ilmu Allah ini hanya sebesar cangkir atau sebesar dirigen yang dimiliki oleh otak manusia yang pada waktu itu. Enggak boleh. Ilmu Allah ini lautan. Kalau kita mau analogikan, ya sesuai dengan apa yang Allah juga analogikan, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi ya lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu Allah menggambarkan bagaimana ilmu Allah itu bagaikan lautan. Nah, manusia yang mengambil dari ilmu Allah ini sesuai kapasitasnya. Manusia terdahulu ngambil ya, kalau dia ilmunya luas, ilmu alatnya maksudnya luas, ya, dia mengerti bahasa Arab, balaghahnya semuanya, sejarahnya semuanya, fan ilmu. Dia bisa meraup ambil dari lautan ilmu Allah itu besar. Ibarat dia punya tangki, ya, pakai mobil tangki misalnya. Ada yang kapasitasnya hanya 1 drum, ya, dia bisa diambil dari laut 1 drum. Ada yang kapasitasnya hanya 1 ember, diambil dari air laut, dari ilmu Allah itu hanya 1 ember. Nah, kalau kita bilang, kita Al-Quran ini pemahamannya seperti manusia tadi, berarti kita samakan, Al-Quran ini hanya sekapasitas otak mereka itu. Enggak, ya, ilmu Allah ini begitu luas. Ya. Oleh karena itu, ya tadi Rasulullah SAW sudah ingatkan seperti itu, rubba mubalaghin au amin sami, dan Ibnu Abbas juga menerangkan Al-Qur'an yufassiruhu zaman. Al-Qur'an ini akan terus ditafsirkan oleh zaman. Jadi tidak aneh kalau kita merenungi sampai ayat per ayat, dari siyaqul kalamnya maupun dari penggunaan kosakatanya, apa fi'il madhinya atau fi'il mudhari'nya, makin kita akan dapatkan pemahaman yang begitu luas, ya. Terutama sekali ya pada masa sekarang makin diteliti, para ilmuwan meneliti alam ini, kan Allah memang suruh perhatikan semuanya. Bukan kita ini kalau dulu perhatikan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bukan suruh ngeliatin ya bagaimana unta diciptakan, tapi maksudnya mengadakan penelitian bagaimana proses penciptaan tersebut sehingga menimbulkan suatu ilmu pengetahuan, ya, sehingga kita dapat mengambil ada ilmu di sana seperti itu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan, wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu semuanya adalah gugahan buat manusia untuk mempelajari alam di sekitarnya. Ya. Ayat-ayat tentang kauniyah ini 1000 ayat lebih, tapi dahulu memang umat Islam, ya, dan dimotori itu oleh bangsa-bangsa dari Persia itu, ya,
para ilmuwan banyak dari sana seperti itu. Itu menjadi pelopor ilmu pengetahuan seperti itu. Dan Islam menjadi maju seperti itu dalam segala bidangnya ya. Tapi ketika kita ini dikerdilkan, hanya ribut di masalah ritual, ya, tidak membaca dan membahas ayat-ayat yang lain, tidak mempelajarinya, merenungkannya, ya, akhirnya kita ribut aja terus dalam masalah yang kecil, ya, yang seperti itu. Masalah bukan remeh, tapi artinya hal-hal kadang-kadang bukan yang di Al-Quran disebutkan secara simpel, tapi kita detailkan akhirnya ke furu-furu yang sampai cabang bercabang, di mana kalau cabang udah makin kecil, ya, itu kalau pohonan, ya, kalau di batang yang besarnya kan nggak mungkin beradu. Tapi kalau sudah ke cabang yang kecil, ketiup angin sedikit pasti beradu. Nah begitu, dikomporin sedikit pasti ribut. Seperti itu. Kalau kita, ya, terlalu kepada sesuatu yang furu, kemudian furu lagi, nah, maka seperti itulah, ya, akan terjadi umat. Nah, umat disibukkan sekarang ini dalam masalah hal seperti itu yang kecil. Sehingga, ya, gambaran yang Allah gambarkan bagaikan pohonan ini, keimanan itu, yang kita pelajari bukan yang pongkolnya, bukan yang fokusnya, tapi yang furu-furu, akhirnya di sana sering terjadi bentrokan, khilafiyah dikomporin lagi bisa menjadi pertikaian, bahkan peperangan dan pertumpahan darah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW dan diingatkan, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian kembali setelahku ini menjadi kafir. Bukan kafir kok menyatakan jadi keluar dari Islam, enggak. Yadribu ba'dukum riqaqan ba'd. Yang saling bunuh satu sama lain. Ya. Makanya yang dipesan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini pesan dari Allah yang wanti-wanti pakai nun taukid. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Arti muslim yang real sebenarnya. Nah, kuncinya supaya jangan mati kecuali kita membawa iman. Ya, para nabi terdahulu juga memohon supaya dimatikan dalam keadaan muslim. Seperti doanya Nabi Yusuf kan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Allah Yusuf sudah dianugerahkan kerajaan, diberikan ta'wil mimpi, ya. Beliau mengakui fatiras samawati, wahai pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi Allah Yusuf ini seorang yang karim, kata Rasulullah. Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Memohon seperti itu. Dan ini juga kita diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita kan sering doa, kalau kita habis baca salawat, kita kemudian baca zikir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini juga para ulama mengingatkan seperti itu. Al-Quran lebih lagi sudah mengingatkan supaya kita mati dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya? Al-Quran tidak, ya, menyuruh sesuatu tanpa ada penjelasan. Di sana ada penjelasan. Penjelasannya supaya kita mati dalam keadaan muslim, mati husnul khatimah, yaitu ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ayat
Berikutnya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kuncinya supaya bisa meninggal dalam keadaan muslim, hendaklah berpegang teguh dengan hablullah. Hablullah itu tali yang menghubungkan kita dengan Allah apa? Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, fahuwa hablullahil matin, wa huwa dzikrul karim, wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah hablullah. Ini tali Allah yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan sekaligus dengan Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, ini jadi kita harus Al-Quran jadi pegangan, bukan kitab-kitab yang lain. Al-Quran jadi pedoman. Seperti itu. Mau tahu riwayat hadis ini Rasulullah benar apa enggak? Bukan hanya dengan, kan kalau sekarang mau hanya tergantung dengan sanad ya. Seperti sanad sahih itu juga bagian dari cara untuk memverifikasi ya suatu hadis. Tapi enggak mutlak. Ya, terkadang ada subjektivitas di sana. Dan juga bukan hanya dengan sanadnya, tapi juga kita teliti dengan matannya. Itu juga yang diterangkan oleh ulama dalam membahas masalah ulumul hadis ya, atau mustalah hadis. Sanad yang sangat kuat kita dengan Allah dan juga dengan Rasulullah adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu Al-Quran. Kita akan terhubung dengan Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran lah kita bisa memverifikasi riwayat-riwayat. Apa benar ini ucapan dari Rasulullah kok bertentangan misalnya dengan Al-Quran? Nggak mungkin lah. Al-Quran, ya, Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Artinya ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya nggak akan keluar dari apa yang Al-Quran tegaskan seperti itu. Jadi ini hablullah. Ini yang pertama. Supaya kita bisa mengatakan sekarang kan orang banyak nih memutarbalikkan ayat, memberikan data-data, mengaku dia sebagai ulama, tapi kok ulama bohong terus seperti itu. Enggak mungkin seperti itu. Ulama su yang dikhawatirkan oleh Nabi ya dalam kitab Nasihat ini ya disebutkan ya Allah Haddad menyebutkan itu lebih dikhawatirkan daripada Dajjal ulama su ini. Sebab dia bisa menyesatkan orang yang asalnya beriman nanti bisa jadi kafir dengan dia mengkafirkan orang lain seperti itu. Padahal orang yang dikafirkan itu ya adalah orang yang baik, orang yang benar-benar muslim, orang yang benar-benar mukmin seperti itu. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua, wala taftafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, harus bersatu. Inilah yang membuat bisa orang dengan bercerai-berai. Ayat selanjutnya kan diceritakan bagaimana asbabun nuzulnya itu kan pertikaian antara Aus dan Khazraj seperti itu. Nah ini pertikaian yang akan bisa menghalalkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, padahal dia saudaranya sendiri itu. Ya, itu pertikaian di antara kalian itu bisa ya, membuat seorang mati bukan dalam keadaan muslim seperti itu. Ya, oleh karena itu Nabi di Hajjatul Wada mengingatkan lagi, ya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian sampai kembali kepada kekafiran dengan saling bunuh di antara kalian, ya, saling penggal di antara kalian, saling bertikai karena Allah larang wala tatafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Baca sampai akhir halaman ini menerangkan bagaimana caranya ya kita agar supaya jangan sampai ya, mati di dalam ghairal muslimin ya. Anasa itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dhakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر
ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.